Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiana SPDI, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MIS Islamiyah Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Dengan nomor induk mahasiswi 270502500096. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MIS Islamiyah Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Selasa 13 Mei 2025. Di kelas 4 dengan materi hukum bacaan ikhfa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Takut ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ke materi, mari kita sama-sama berdoa. Dan setelah berdoa dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quraisy. Jadi untuk berdoa, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk membimbing doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih telah membacakan doa sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Atika Zahra Ratifa, Azrin Azha Nabiha, Baihaqi, Dafa Khairi, Muhammad Yusuf, Muhammad Zaki, Naila, Najwa Sirin, Tia Ananda, Zikri. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengulang ya pelajaran minggu lalu. Masih ingat kalian pelajaran minggu lalu? Ya, masalah apa? Izhar. Ada yang tahu pengertian daripada izhar? Pengertian izhar. Iya. Silahkan. Apabila meskipun bertemu huruf yang ada 6. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan
huruf izhar. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu hukum bacaan ikhfa. Setelah kita mempelajari materi hukum bacaan ikhfa nanti, ya, kalian harus dapat ataupun setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran, jadi peserta didik dapat. Yang satu apa bacaannya ini? Ya, menjelaskan hukum bacaan ikhfa. Yang kedua, iya, menyebutkan macam-macam huruf ikhfa. Kemudian yang ketiga, ya, memberi contoh bacaan ikhfa. Yang keempat, iya, mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan ikhfa. Yang kelima, terakhir, iya, mengidentifikasi lafaz-lafaz yang termasuk bacaan ikhfa. Alhamdulillah, tepuk tangan. Masih semangat? Semangat. Di sini ada potongan ayat-ayat dalam surat Abasa. Coba sekarang kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ulangi. Ibu seorang, kalian ngikut di belakang. Anja'ahul a'ma. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Fa'anta lahu tasadda. Tasadda. Fa'anta anhu talaha. Jadi di dalam surah Abasa ini kita mendapatkan hukum bacaan ikhfa. Coba kalian perhatikan. Di dalam surah Abasa, yaitu pada ayat 2. Ya, pada ayat 2. Di situ ada nun sukun. Bertemu dengan huruf apa? Huruf ja. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi pernahkah kalian membaca Al-Quran dan mendengar suara nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan samar-samar? Jadi pengertian daripada ikhfa yaitu secara bahasa berarti menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Nah, apa yang disembunyikan di dalam bacaan ikhfa? Hukum bacaan ikhfa itu sendiri apa? Yuk, ada yang bisa?
Jadi hukum bacaan ikhfa ya, yang artinya menyembunyikan itu adalah yang disembunyikan adalah bunyi huruf nun, sukun dan tanwin. Ya. Kemudian dalam ilmu tajwid, jadi ikhfa adalah salah satu hukum bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang ada berapa? 15. Jadi di dalam huruf hijaiyah ya terdapat 15 huruf ikhfa. Sekarang kita masuk pada huruf-huruf ikhfa. Apa saja huruf-huruf ikhfa itu? Ya, coba kita perhatikan. Sekarang dibaca. Zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, ko, ka. Ada 15. Jadi nun sukun apabila bertemu dengan huruf ta ataupun huruf sa atau huruf jim dan seterusnya yang 15 ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, yaitu yang artinya menyembunyikan atau samar-samar. Ya, ada 15 huruf. Tapi bukan hanya untuk nun sukun, tapi berlaku untuk tanwin. Jadi tanwin ataupun baris dua, baik dia fathah, kasroh ataupun dhamma. Jadi hukum bacaannya ikhfa apabila bertemu dengan huruf yang 15 ini. Contoh bacaan ikhfa. Di awal tadi udah dijelaskan bahwa nun sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi, maka dibaca ikhfa atau samar-samar. Ada satu contoh di sini, coba dibacakan. Anja'ahul a'ma, tapi bukan anja. Mana yang benar? Anja atau anja? Iya, dia samar. Jadi di sini anja'ahul a'ma, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Yaitu huruf apa di sini? Nun mati bertemu dengan ja. Kemudian yang kedua, fa'altalahu tasadda. Coba diperhatikan, yang mana hukum bacaannya ikhfa? Ta? Apa dah lengkap? Kalau ta huruf ikhfa, kalau hukum bacaannya ikhfa, apa udah lengkap? Ingat, nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15 tadi, itu baru terjadi hukum ikhfa. Kalau nukta sendiri belum termasuk hukum ikhfa, jadi termasuk huruf hijaiyah. Kita lanjut. Ya, sekarang kita latihan mencari hukum bacaan ikhfa. Jadi ibu akan memberikan tugas kelompok. Mana kelompok 1? Ya, nanti di dalam surah Abasa ini kalian cari hukum bacaan ikhfa. Ini untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Kalian tulis di dalam
buku nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, silahkan kalian bekerja sama, jangan ada yang tidak bekerja, jadi harus semua bekerja. Kerja lah kerja. Yes. Setelah itu nanti kalau kalian sudah selesai mencarinya, kemudian peserta didik atau kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi ketua kelompok nanti mewakili kawan-kawannya. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya, diisi. Udah. Tulislah sedikit sih. Nah. Kalau belum paham boleh ditanya lagi. Untuk ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Kelompok 1 coba maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Jadi yang lain mau nyimak temannya membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menemukan beberapa contoh bacaan siswa, yaitu pertama, anja, yaitu nun sukun bertemu huruf jim. Yang kedua yaitu fatan faham. Di sini sukun bertemu huruf fa. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama contoh hukum bacaan ifat yaitu faman yusha. Di sini ada nun sukun bertemu huruf shin. Contoh yang kedua, bal yanzur. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Yang terakhir yaitu yauma idin yaitu tanwin bertemu dengan huruf shin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih kepada anak kami Sofia. Dari kelompok 2 dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mendapatkan 2 contoh IPA, yaitu yang pertama lahu. Di sini ada sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kedua yaitu di sini ada sukun bertemu dengan huruf sin. Itulah hasil dari diskusi kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Diskusinya tadi dikumpulkan. Ya, terima kasih. Kalau Ibu perhatikan, kalian sudah paham mana yang hukum bacaan IFA. Jadi kalian sudah bisa membedakan hukum bacaan IFA dan hukum-hukum lainnya. Apakah kalian senang dengan pelajaran Al-Quran hadis ini tentang hukum bacaan IFA tadi? Apakah kalian menyenangi? Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian ketahui setelah belajar materi IFA? Coba Zahira. Iya, saya mengenal huruf-huruf IFA dari yang kita pelajari tadi. Anak kita Zahira, teman kita Zahira dapat mengenal huruf-huruf IFA. Ya, jadi setelah kita mengenal tadi bacaan huruf-huruf IFA, sekarang Ibu ada tugas untuk penilaian latihan ya, nanti kalian isi, setelah diisi nanti dikumpulkan. Kasih nama, dikerjakan. Cukup. Ya baik, sebelum mengerjakan coba kita semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah. Sekarang kalian kerjakan dengan teliti, diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kerjakan. Ya, kalau udah selesai silakan dikumpulkan. Ya. Udah? Kumpulkan semua. Ada di situ. Udah semua?
Ya, sekarang setelah kita kerjakan, ya, Ibu lihat sudah banyak yang mengerti dan memahami apa itu ikhfa. Jadi dari materi kita sekarang kita lanjut dengan kesimpulan tentang ikhfa. Apa kesimpulan dari penjelasan yang telah kita dengarkan tadi? Siapa yang tahu penjelasan tentang ikhfa? Kesimpulannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Kesimpulan. Atika Zahra. Coba. Iya, hurufnya ada 15. Ya. Hurufnya ada 15. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Siapa yang bisa? Ya. Iya. Siapa lagi? Penjelasan ataupun kesimpulan dari ikhfa. Ya. Salah satu pertanyaan Iya, jadi dari kesimpulan kita tadi, jadi ikhfa ya adalah terjadi saat nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf yang ada 15. Kemudian ikhfa ya dibaca samar-samar. Kemudian dibaca dengan dengung yaitu 2 harokat. Selanjutnya huruf-huruf ikhfa ya ada 15. Ialah kesimpulan tentang hukum bacaan ikhfa. Nah, jadi mungkin kalian sudah mengenal, sudah mengerti, sudah memahami dari penjelasan Ibu tadi. Sekarang kita akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ikhfa ataupun hukum bacaan ikhfa. Jadi harapan Ibu nanti di rumah harus diulang-ulang dan rajin membaca Al-Quran sehingga apa yang diharapkannya tercapai. Nah, jadi untuk ini Ibu cukupkan sekian. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.